Yang memang kita lihat ya di bulan Januari kemarin, setelah corona millennials yang masuk ke investment itu merasa dalam tanda kutip, quote and quote, dikhianati oleh saham. Ya, di Astronaci sendiri itu kita fokus ke satu pair, kita develop cycle-nya. Bisa nggak kalau teorinya Pak Gema ini yang ditemukan itu untuk kripto? Ya, good question. Aku akan bikin giveaway. Jadi giveaway-nya adalah dari 500.000 yang aku dapetin, itu gue ambil, kasih hadiah, namanya adalah Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah orang dengan segudang talenta, bisa main musik, bisa main piano, bahkan ahli di bidang aviasi, juga seorang trader kripto, trader saham, forex, dan masih banyak lagi. Juga beliau adalah seorang pemegang rekor muri dan penemu dari ilmu pergabungan antara astrologi dan Fibonacci. Siapa dia? Kita undang aja dia, adalah Pak Gema Merdeka Kuryadi dari Astronaci. Ya, apa kabar Bro Gema? Hey, Baik-baik Bro nih. Angga, kabar baik. Thank you very much. Kehormatan nih bisa ngobrol bareng kita. Ya. Lagi di Jakarta ya ini ya? Iya, sedang lagi PPKM Jakarta ya? nih. Wah, terpaksa kita mesti ketemu secara virtual kayak begini ya. Benar. Kapan hari kan kita pingin ketemunya, ketemu ngobrol bareng lebih enak ya. Tapi ternyata keadaan nggak memungkinkan, jadinya kita harus ketemu dengan virtual. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua sehat-sehat Pak Gema. Sehat. Di sana sehat ya? Oke, Luar puji biasa Tuhan. ya? Sehat. Mantap. Sehat luar biasa. Oke. Nah, langsung to the point aja, karena kita terbatas pada durasi. Jadi hari ini kan kita mau ngobrolin tentang kripto nih, Pak Gema. Ya. Kapan hari itu kan sempat ada sebuah penelitian tuh, sempat ada statistik kalau ternyata investor kripto ini jauh lebih banyak daripada investor saham. Nah, investor kripto ini sekarang kalau nggak salah saya baca dari media itu 6,5 juta ke atas. Nah, sementara kalau investor saham itu 5 jutaan. Nah, terutama ini kebanyakan dari generasi milenial dan Gen Z. Nah, menurut Pak Gema nih, kok bisa ya ada fenomena seperti itu? Ini Indonesia kan ya angkanya ya? Indonesia dong. Ya. Oke. Kalau menurutku sebenarnya gini, ini semua tidak lepas karena adanya COVID. Makanya kan millennials itu kan kita ngomongnya kolonial, termasuk kayak Bro Angga sendiri kan ibaratnya dia termasuk tokoh kripto millennials nih, yang mana kalau Gitu kita ya? lihat 2014, 15, 16 kan jarang ya kalau kita bicara ya kita berjuang paling yang senior aja yang usianya sekarang mungkin udah di atas batasan milenial lah gitu kan. Saya start semua ini juga bahkan 2007. Pada saat itu investor juga masih dikit banget, tiba-tiba melonjak drastis itu ketika 2020. Dan menurut saya kenapa bisa terjadi kayak begitu, karena ya memang orang mencari pelarian. Ya mereka berpikir bahwa dunia capital market ini oke, terus kemudian hype-nya tentang kripto itu mengalahkan saham. Padahal kripto sebenarnya 2018 itu kan puncak banget. 2018 itu saya jadi korban juga sebenarnya di Ripple ya. Waktu itu pertama kalinya gue masuk di kripto dan akhirnya diturunin sampai drastis sekali. Nah, habis itu udah gue diemin aja. Ternyata 2021 balik kan harganya gitu. Jadi at least nunggu 3 tahun. Dan bersama dengan itu pas 20 Maret 2020 itu secara global ada satu tanggal di situ menjadi extreme bottoming. Baik itu saham, kripto, gold, semuanya. Dow Jones itu 23 Maret. Jadi kayak pada saat satu hari setelah masuk musim spring ya, itu kan vernal equinox cycle-nya, terus semuanya berbalik arah. Nah, kenapa terjadi 2020 saya nggak tahu, dan pada saat itu juga banyak orang yang akhirnya melihat kripto ini secara percentage volatility-nya jauh berpuluh-puluh kali lipat daripada saham, sehingga mereka akhirnya masuk dan ya akhirnya sampai hari ini sebanyak koin-koin micin itu bermunculan dan orang yang ikut private sale. Kalau kita comparing sama IPO nih, contohnya Bukalapak deh contohnya, sama-sama IPO dengan hype-nya kayak begitu. Which is sebelumnya saya udah bikin statistiknya, ternyata kalau UBS sama Mandiri Sekuritas itu cuma 18%, maksimum 20%. Emiten mereka itu naik di hari yang keempat, habis itu kelar gitu naiknya. Dan itu akhirnya terjadi lagi di Bukalapak. Tapi sejelek-jeleknya koin, pada saat hari pertama dia naik, itu kenaikannya mungkin udah ribuan persen. Sedangkan ini cuma berapa, 20-an persen.
Nah, orang-orang yang tidak begitu mengerti tentang fundamental tentang investasi, mereka otomatis ya udahlah gue masuk ke kripto aja karena mereka kan nggak punya underlying informasi atau pemahaman, sehingga bagi mereka ya by default market itu yang namanya trading itu ya kayak kripto gitu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya orang semua sekarang makin kripto dan memang hype-nya dibangun secara sistematik ya, sistemik banget ini yang ada di Indonesia. Kita bicara investment itu bukan lagi based on the theory yang seharusnya, tetapi mereka pakai hype base. Ya mau ngomong apa, memang zamannya kayak begitu gitu. Itulah dasarnya. Jadi pom-poman ya istilahnya ini ya. Iya, ini semuanya based on hype. They don't even know apa yang mereka lakuin sebenarnya, apa yang mereka beli mereka juga nggak tahu. Sehingga pada saat terjadinya kejatuhan tiba-tiba, semuanya panik, semuanya rame, ada yang mau bunuh diri, ya itu sebuah fenomena sebenarnya. Gitu. Panic sell lah istilahnya ya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Gema nih, kan sekarang kripto lagi hype banget. Nah, apa kira-kira para milenial dan Gen Z ini beralih dari saham menuju ke kripto? Jadi saham ditinggalkan lah istilahnya. Ya, yang memang kita lihat ya di bulan Januari kemarin, setelah corona millennials yang masuk ke investment itu merasa dalam tanda kutip quote and quote dikhianati oleh saham ketika mereka kena hype-nya Kimia Farma, Kalbe Farma, semua farmasi dan kemudian konstruksi, habis itu dihantam habis-habisan. Nah, nampaknya mereka lari. Memang benar kalau kita ngelihat ground check di lapangan itu banyak yang orang akhirnya oke, gue ke kripto. Karena waktu itu ketika saham jatuh, kriptonya lagi naik. Ya. Tapi apakah akan ditinggalkan? Saya rasa nggak juga, karena memang yang namanya pasar saham itu fungsinya berbeda dengan pasar kripto. Nah, kripto sendiri kan memang ada dua, ada spot, ada futures-nya. Kalau kita bicara investment, orang tidak akan invest di kripto. Majority orang tetap akan invest di aset-aset yang punya underlying yang mereka anggap itu lebih baik. Jadi bukan saya bilang kripto nggak punya underlying, tetapi saham itu secara umum subconscious mind orang bahwa dia itu adalah representasi daripada kepemilikan perusahaan. Sedangkan kripto itu sebenarnya juga representasi kepemilikan perusahaan, namun dalam bentuk koin. Nah, ini yang bagi sebagian orang masih belum bisa menerima. Sama dengan kalau orang zaman dulu di Glodok, mereka yang namanya dagang tuh harus ada barangnya, tetapi tiba-tiba sekarang mereka dipaksa harus menerima dagang itu ya dagang saham, bahkan uang pun ada uang digital yang mereka bahkan nggak pernah pegang. Jadi konsepnya kayak begitu. So, apakah akan terjadi perpindahan besar-besaran? Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi kalau kita bilang grassroots, pemain-pemain yang trader jalanan, spekulator, mereka not even trader, not even investor, ya mereka benar-benar spekulan yang mencari untung hit and run, mungkin mereka pindah, bahkan ya market apapun mereka akan lakukan gitu. Kurang lebih gitu konsepnya. Oke. Nah, penasaran nih, Pak Gema main kripto juga nggak? Ya, saya sekarang lagi dalemin, kita kan bicara main itu trading ya. Nah, di Astronaci, di Astronaci sendiri itu kita fokus ke satu pair, kita develop cycle-nya. Sampai udah bener saya expert kayak kalau di komoditi kan saya pegang gold. Jadi ibaratnya kayak seluk-beluk karakter gold, cycle astrologinya itu kita udah hitung. Bahkan doktoral disertasi saya itu kan tentang gold juga. Waktu saya dapat MFTA, itu Master Financial Technical Analysis juga penelitiannya tentang gold. Nah, di kripto ini otomatis dengan ribuan begitu saya mesti pegang satu. Jadi sekarang kita lagi ngedalemin Bitcoin, BTC USD-nya. Cycle apa aja sih untuk turning point-nya? Cycle apa aja yang bisa buat dia bullish atau buat dia bearish? Nah, otomatis kan kalau kita major di situ, baik spot maupun futures, ya saya akan pegang satu dulu. Terus di sisi lain saya ada nambang juga. Nah, kalau nambang saya nambang Ethereum. Ya, saya nggak tahu juga sih, ini ikut-ikutan temen aja. Yaudah kita bikin gitu. Nggak besar lah, pokoknya cukup buat kedepannya buat tabungan hari tua gitu kan. Nah, kalau nambang Ethereum, mungkin nanti kalau Ethereum trennya udah jelek, alat kita bisa buat nambang yang lain. Jadi prinsipnya kita bedain antara yang investment. Kalau investment saya lebih senang nambang, jadi nggak usah pusing. Nambang sendiri nanti ngelihat harganya, tapi kalau buat trading sementara kita Bitcoin, tapi ada beberapa saya nyangkut juga di Doge, makanya itu Doge itu the moon, gua juga korban hype juga kan. Doge itu the moon. Elon Musk ya? Bener, sampai akhirnya aku mau beli anjingnya loh itu kan anjingnya lucu banget. Iya, lucu banget tuh. Shiba ya. Jadi aku pikir-pikir nyangkut di situ biar punya anjingnya aja satu, itu pun ngantri. Oh ngantri ya? Ngantri benar-benar 30 populer juta banget harganya. Oh gitu, Stambum ya itu ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, jadi yang saya amati menarik banget ya, karena kalau kripto ini kan pairingnya kan memang banyak banget, bahkan kripto aja setahu saya di CoinMarketCap itu ada 10.000
token. Nah, tapi dari pembicaraan kita sama Pak Gema ini menarik banget kalau Pak Gema itu fokus di satu pair aja. Tapi yang penting tahu seluk-beluknya ya. Betul, betul. Jadi pengalaman saya, kalau kita pindah-pindah terus, itu kebanyakan trading errornya tinggi. Tetapi kalau kita fokus satu, syaratnya adalah dia volatile dan dia liquid. Terus kemudian dia commit dengan yang namanya support resistance, baik itu support resistance secara harga maupun support resistance secara waktu. Itu yang paling penting. Kalau dia tidak respect kepada support resistance, agak susah. Terus kalau misalnya pola-pola yang terbentuk, chart pattern-nya terbentuk dan dia respect ke situ, bikin wedges pattern dia respect, double top, double bottom respect, ya kita mau setia di situ karena trading itu sebenarnya nggak perlu gengsi harus pair apa, tetapi apa yang bisa kita cari bahwa dia itu memiliki satu kecenderungan yang konsisten berulang, nah itu kita ambil. Kalau memang dari BTC aja sudah bagus dan kemudian kita mainkan itu di CFD-nya, waduh itu nggak perlu pair yang lain karena Senin sampai Minggu kita benar-benar fokus di situ itu boleh. Atau kita lagi cari koin-koin kecil yang memang 45 derajat naik terus ke atas yang memang lagi di pump, nah itu boleh. Nah it's a matter of portfolio allocation sebenarnya, berapa banyak untuk koin yang major, berapa banyak untuk koin yang kecil gitu. Oke, jadi dari sekian banyak teori teknikal itu berarti setiap koin beda-beda ya, untuk pengaplikasian analisa teknikalnya. Iya, beda. Karakternya beda. Walaupun secara garis besar itu sama, support resistance, tetapi perilaku di support resistance atau price action pada support resistance-nya itu setiap pair beda. Antara gold sama pound itu juga berbeda. Kita ngomong tentang pound sterling misalnya kalau di forex. Di forex, pound sterling setiap kali breakout major resistance atau resistance penting lah, dia kalau kita mau masuk buy harus tunggu retestnya dulu misalnya. Tetapi kalau di gold belum tentu retest, habis ditembus tembus aja gitu. Di saham beda lagi karakternya. Jadi kita mesti tahu dengan satu ilmu itu behavior dari marketnya memang berbeda. Dan ini yang kita mesti kenali, jangan di BTC sering loss terus kemudian kita pindah pair lain nanti loss lagi di situ. Ini nggak akan pernah selesai. Nah, jadi di saat ini saya akan pegang dulu satu BTC USD. Saya mau lihat karakternya kayak gimana. Karena juga data historinya kan panjang. Nah, kita agak sulit kalau misalnya trading koin yang data historinya kecil. Karena saya adalah orang yang based on cycle gitu. Jadi kalau misalnya cycle-nya kita udah dapat, turning point-nya di mana, itu aman. Oke. Nah, Pak Gema ini kan terkenal sebagai penemu Astronaci ya. Nah, setahu saya kan dipakai di gold, di forex ya, kapan hari ya. Kalau saya lihat dari video-videonya, bisa nggak kalau teorinya Pak Gema ini yang ditemukan itu untuk kripto? Ya, good question. Jadi kita mulai dari BTC USD. Saya menemukan Mercury Sextile Jupiter. Itu saya ada bikin di YouTube cara kaya dari kripto. Ternyata itu memiliki dampak turning point di kripto. Jadi pendekatan financial astrology itu toolsnya banyak. Yang pertama kan ada sudut pandang geosentrik yang kita pakai. Kita mesti cari planetary aspeknya. Apa hubungan planet apa dengan apa yang akan menyebabkan turning point. Terus posisi planet pada zodiak, hubungan korelasi dia terhadap moon phase-nya. Apakah pada saat new moon, full moon, first quarter atau third quarter, itu aja udah ada 4. Terus pengaruh kepada declination of the moon, declination of the planet, perpindahan satu planet ke zodiak yang lain, retrograde motion. Jadi ada kayak tools-nya mungkin ada 15 sampai 20 tools yang bisa kita cobain di situ. Dan planetary aspeknya aja kita ngitung ya, kan planet ada 9 gitu. Nah, katakan 9 kali 9 deh, korelasinya itu ada 81 kombinasi minimum yang harus kita cek. Bener nggak terjadi pembalikan arah, dan itu kita masukin lagi ke statistik sampai akhirnya ketemu ada signifikan atau tidak turning point-nya misalnya. Terus apakah pada saat posisi matahari berada di zodiak tertentu dia bisa menyebabkan bullish atau tidak. Kayak misalnya Mercury retrograde. 80% dari uji statistik dengan Chi-square method itu ketemu bullish trend pada gold. Misalnya kayak -5 atau pas hari H-nya itu starting bottoming dan kemudian running. Nah, ini yang kita akan cari modelnya. Kalau kita udah ketemu tanggalnya enak, dan di Bitcoin itu salah satunya yang saya temukan Mercury Sextile Jupiter itu 7 dari 10 berarti 70% atau 70 dari 100, 700 dari 1000. Setiap kali muncul cycle itu turning point-nya bisa kita expect. Nah, tinggal kita lihat nanti di daily chart-nya dia ketemu nggak nih sama support atau resistance. Nah, pada saat itu terjadi pembalikan arah di daily chart dengan misalnya yuk nungguin deh misalnya terjadi swing high atau swing low. 3-4 candle daily aja tuh mungkin udah 1000 sampai 1500 pips gitu kalau kita tradingin.
Dan kalau mungkin secara percentage mungkin udah 20% atau 30%. Nah, kita nungguin momentum swing yang kayak begitu, Pak Angga. Itu yang kita jagain gitu. Dan ini masih dalam terus penelitian. Jadi makanya kenapa saya bilang nggak mungkin dalam waktu 1 bulan gue neliti 5 pair, 6 pair, 7 pair. Karena 1 pair aja tuh banyak banget. Belum lagi kita akan teliti dengan square of nine. William Delbert Gann punya teknik. Saya mau lihat apakah dia sama geometri itu respect atau tidak. Berapa lebar cycle-nya misalnya. Nah ini penting banget. Terus kita juga ada model Tesla number. Jadi Tesla number itu kan frekuensi 432 gitu. Nah, 432 Hz itu kan bisa di-convert dalam bentuk hitungan cycle. Jadi kalau misalnya posisi si Bitcoin ini cocok sama geometri atau rasio daripada si Tesla number, ya. Tesla number kan 432 itu kan angka 9 tuh. Sehingga kita tahu angka 3, 6, 9 itu ada rumusnya untuk di-convert secara matematika itu akan ketemu cycle-nya itu ada nggak pembalikan arah. Sehingga saya maunya karena Bitcoin ini range volatility-nya gede, kita mau coba meng-capture atas bawahnya setiap swing high dan swing low yang terbentuk tuh kalau bisa kita bisa dapetin gitu. Oke. Banyak Tapi kan? banyak banget. Tapi ini kan analisa yang nggak umum ya. Maksudnya setahu saya yang di Indonesia yang nyampaikan cuma Pak Kema aja. Ya. Tapi scientific dia Pak Kema ya. Ya, jadi begini. Saya kan sekarang secara pendidikan ya. Saya adalah doktor di financial market. Jadi doktor di ilmu financial management. Sidang promosi saya minggu depan. Jadi untuk sidang doktor itu kan berarti harus sidang tertutup disertasi. Nah, disertasi saya adalah yang pertama di Indonesia tentang financial astrologi, tentang astrologi ini saya dapat muri lagi. Terus kemudian selamat Pak Kema. Ya, thank you. Terus kemudian untuk syarat kelulusan Anda harus membuat jurnal internasional dan jurnalnya harus diterima oleh Scopus. Nah, jurnal saya keterima Scopus dan itu adalah yang pertama membahas tentang astrologi, Fibonacci, dan digabungkan jadi Astronacci. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini saintifik, saya memenangkan udah masuk ke Scopus, terus kemudian disertasi saya tentang itu, jadi itu sudah menjawab semua orang-orang kan biasa ya, orang Indonesia julidnya luar biasa gitu. Ya, inilah sampai saya punya quote gini kayak, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. Ketika seseorang melihat sebuah bukti empiris dari disertasi ataupun sebuah jurnal internasional, yang terbukti secara angka, itu tidak boleh di-deny loh. Karena pada saat dia menolak, berarti dia menolak yang namanya atas dasar empiris dia tolak. Nah, kalau kayak begitu, kalau semua orang berpikiran seperti itu, maka kiamat ini dunia, artinya tidak ada orang lagi yang menghargai ilmu pengetahuan, ya semua penemuan itu nggak bisa. Bahkan ada orang yang menganggap itu bahwa, ya penemuan lo itu adalah spurious correlation. Ya, spurious correlation itu istilahnya kayak cocok logi kalau orang zaman sekali bilang gitu. Ini bukan cocok logi, kalau lu bisa buktikan secara empiris ya jalan. Jadi ini yang kita bahas bahwa pada saat kita sudah maju ke dunia internasional dan mereka menerima, mereka accept, dan saya dapat honor untuk jurnal saya itu dari reviewer yang kita tidak boleh tahu ya. Jadi buat yang teman-teman S3 ataupun yang lempar jurnal ini ke internasional, kalian tahu bahwa reviewernya kita nggak kenal, dan itu saya bersyukur saya dapat honor. Jadi honor tuh nggak ada revisi, dan kalau nggak salah kemarin tuh ngajuin kita Q3. Jadi jurnal itu ada levelnya. Karena saya butuh cepat, saya kasih Q3 karena bisa nanti Q2 lebih berat lagi kan. Tapi untuk Q3 kemarin tidak ada revisi dan saya tembus ke Scopus. So, inilah sebuah pencapaian. Akhirnya saya dapat 2 rekor muri ini. Jadi total rekor muri saya ada 7 sekarang. Yang 2 ini didapatkan dari penelitian ini, ya kan. Nah, dulu Astronacci pertama kali saya klaim muri saya dapat atas yang pertama di Indonesia, tapi yang ini benar-benar kayak this is like a huge news, dan kita akan selebrasi ketika saya sidang promosi nanti terbuka itu lulus. Dan inilah pertama kali dalam sejarah di Indonesia ilmu perbintangan yang kata orang dukun gitu kan, ini ternyata bisa tembus ke dunia akademis, dan adik-adik yang S1, S2 bisa mengambil disertasi saya atau jurnal saya sebagai bahan penelitian mereka selanjutnya gitu bro. It's a long journey, you bayangin. Saya S3 itu dari 2015 dan ini udah tahun ke-6. Jadi S3 itu PhD ya berarti ya? Iya, PhD, dan tujuan saya PhD kan sebenarnya gini, kalau misalnya gue bikin sertifikasi atau gue bikin teori, semua orang bebas sih bikin teori kan. Misalnya Anda mau bikin anggamologi, gemamologi,
ya. Ya, tapi kalau misalnya teori itu tidak dibuktikan secara empiris, itu menjadi sebuah teori yang mungkin belum matang, belum jadi. Dan pengikut-pengikut saya pun kayak mengikuti satu hal yang mungkin dalam tanda kutip orang bisa tuduh bidat kan. Makanya ini sebagai bentuk responsibility saya sebagai scientist, yaudah gue berjuang di S3 dan Anda bayangin dosen pembimbingnya juga bingung kan gitu. Di Indonesia gue nggak ngerti urusan begini. Ya akhirnya saya ditunjuk dosen pembimbing saya, salah satunya adalah Prof. Imam Ghazali. Itu udah cukup terkenal lah, orang ekonomi pasti tahu, udah banyak bikin buku. Dan ya di situ beliau mengerti tentang astroekonomi. Akhirnya ini bagi dia adalah bagian daripada behavior finance. Jadi buat teman-teman yang sekolah, yang kuliah benar-benar di dunia finance pasti tahu tentang behavior finance. Jadi mereka mengkategorikan bahwa astronaci ini sebuah keilmuan yang masuk di dalam ranahnya behavior finance. Dan behavior finance kan pada akhirnya dikembangkan lagi menjadi algoritma trading. Dan aku yakin di kripto juga mainnya ada yang high frequency trading, kuantitatif, itu masuknya ke sana sih sebenarnya. Oke, nah menurut Pak Gema nih, kan waktu video ini dibuat, waktu kita ngobrol nih kan Bitcoin lagi bulan nih. Nah prediksinya apa ya untuk bulan-bulan ke depan? Kira-kira mungkin bulan Agustus atau September, prediksinya untuk Bitcoin sendiri gimana? Wow, kalau dari sudut pandang gila. astronaci nih. ini jujur gue belum menganalisa Bitcoin lagi karena gue lagi sibuk di gold. Cuma kalau kita bicara gerakan besarnya, kan kemarin jatuh dari bulan berapa tuh? Pokoknya udah 3 bulan, 4 bulan ini kan, drop kan. Saya ngelihatnya di Ethereum. Jadi Ethereum-nya itu udah bangkit. Memang ada beberapa. Ethereum ya? Ya, maksudnya kalau Ethereum-nya bangkit ya Bitcoin-nya juga pasti bangkit. Karena kan mereka ini penguasa jagat raya kripto lah. Jadi kalau kita perhatikan harusnya kembali ke level 50-an tuh mungkin. Dan beberapa insider kasih tahu di Indo, kalau angkanya Bitcoin itu sampai 1 miliar, 1,5 miliar itu very possible. Dan I believe on that karena pada saat kita ngelihat major structure daripada pergerakan harganya, ini ada uang masuk gede banget. Ya kan? Ada, boleh tetapi bilang ada bukan berarti yang masuk itu? Jadi duit yang masuk gede ini kan bukan berarti tapi akan terus naik sehingga kita tidak perlu perhatikan swingnya. Ini yang cukup berbahaya. Jadi karena swingnya gede, ya kita siap-siap aja heavy swingnya kayak begini gitu. Oke. Ya, jadi menarik banget ya tadi yang sudah dibahas sama Pak Gema. Nah kalau Pak Gema sendiri nih, Pak Gema kira-kira tradingnya di spot market atau di market futures? Karena mungkin dari viewer saya itu mungkin lebih banyak main di spot sekarang Mas ya. Oke, saya trading dua-duanya. Jadi dua-duanya iya ya? dong, spot itu kan mirip saham. Cuma kelemahannya kan buy only dan ini beresiko banget. Makanya dan size-nya kan gede, nggak ada leverage ya. So nggak ada. Kalau you mau untung gede, berarti harus taruh modal gede. Taruh modal gede dengan volatility yang gede itu juga mengerikan. Jadi ini yang harus diperhatiin sebenarnya. Sama-sama taruh 100 juta beli saham Bank Mandiri, itu volatility-nya nggak segede di BTC. Nah, yang dimaksud volatility adalah percentage movement ya. Support resistance-nya mungkin dari jarak support resistance major, mentok-mentok 10%. Tapi support resistance major-nya Bitcoin bisa 20 sampai 30 bahkan 50%, sekali drop bisa 70%. Mau untung besar harus pakai duit besar. Tapi percentage-nya mengerikan. Nah, ini menjadi satu obstacle yang harus dipahami oleh investor. Oleh karena itu saya trading di Orbitrade untuk kriptonya gitu. Jadi kripto yang dalam bentuk CFD. Saya nggak mau kripto yang tergantung sama misalnya kayak broker dengan sistem lending margin kayak begitu. Jadi saya maunya sekalian aja CFD karena saya udah terbiasa dengan CFD trading gitu. Nah tadi kan Pak Gema kan bilang tadi kan Pak Gema kan bilang main di futures juga main di spot. Ya. Nah kira-kira berapa persentasenya ya? Berapa persen di spot, berapa persen di futures mungkin? 1:1 lah ya. Kalau saya bilang, jadi keaktifannya separuh-separuh berarti ya? Iya, separuh-separuh lah. Keaktifannya separuh-separuh. Tapi kalau keaktifan sih, mungkin yang saya prioritaskan sekarang adalah yang di CFD-nya. Kenapa? Karena saya perlu short sell-nya. Dengan ada kejatuhan yang jatuh, terus kemudian kita cuma bisa buy, setengah mati kita Pak. Kita nggak bisa gerak. Pilihannya cuma satu, cut loss buyback di bawah, sama persis kayak saham udah. Tapi kalau misalnya kita tradingnya itu ada CFD, udah kita nggak peduli Bitcoin mau bullish atau mau bearish, pokoknya naik turun kita hajar kan gitu. Nah, makanya itu yang membuat akhirnya saya lebih fokus ke depannya akan dimainkan di CFD-nya, sedangkan yang di spotnya saya taruh, saya nggak akan tradingin. Udah biarin aja di investasi situ. Berarti jadi di spot hold ya berarti ya? Saya hold, jadi bener-bener saya nggak mau lihat.
Karena kenyataannya memang walaupun saya nyangkut separah-parahnya di Ripple, itu bisa keluar dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau saya nyangkut di saham, belum tentu saya keluar 3 tahun. Jadi buat orang-orang yang selalu bilang kripto bahaya, come on, kita mesti fair. Memang secara teori saham punya underlying, tapi underlying-nya emiten-emiten yang brengsek ini banyak sekali. Ngerampok duit masyarakat banyak, 3 tahun belum tentu lu balik. Tetapi koin yang liquid, yang terkenal, bisa balik. Sejelek-jeleknya nih kemarin ada, kalau nggak salah, TKO ya, waktu go public ya. Habis go public di spam, habis itu di dump kan. Terus orang stres semua gitu, dari harga 10 terus turun ke 2. Tapi at the end sekarang kayaknya udah balik kan, aku belum cek. Cuma beberapa kan kita ada grup-grup WA itu, kayaknya udah balik. Nah, dibandingkan dengan... Sekarang 20.000 ke atas kalau nggak salah TKO. Dari yang waktu harga IPO, dari cover belum? Bro, enggak? Masih belum ya, masih belum. Tapi harga, gua taunya kan masih bisa 10 sih. kan waktu itu ya. Kan sempat di pump ke 10 ya. Nah, kalau 10 itu kalau di convert, ini yang USDT ya kalau nggak salah. Yang harga sekarang berapa USDT-nya? TKO? Kalau sekarang terakhir saya lihat sih 22 ribuan sih, nanti saya harus cek itu rupiah ke kan? Coin Market Cap dulu. Betul, Di rupiah. Indodax kayaknya ada deh. Nah, jadi kalau kita lihat di sana, kripto itu untuk hold dengan market yang partisipannya banyak jauh lebih aman daripada saham. Sehingga kalau kita bicara saya invest 500 juta sampai 1 miliar, saya lebih berani di kripto untuk hold. Misalnya Bitcoin saya nyangkut, saya taruh aja. Sama-sama nyangkut nih, sebusuk-busuknya saya nyangkut. Saya sekarang pribadi, saya lebih percaya koin si Bitcoin ini bisa balik lebih cepat daripada saya nyangkut di saham. Kecuali saham banking ya, favorit saya banking. Biasanya kalau banking setahun lu nyangkut, apalagi ada gap di atas, balik. Tapi kalau nyangkutnya di Unilever bro, ya bandingin lo nyangkut di Unilever, comparing bandingin nyangkut di BTC. Saya pegang taruh 1M nyangkut di BTC bisa balik. Karena kalau kita mau fair, jadi lebih optimis iya, nih lebih kalau optimis. di koin ini. Sekarang ini nyangkut di Kimia Farma sama Wijaya Karya aja misalnya. Ya, lu mau comparing dengan nyangkut di kripto, pasti cepatan kripto baliknya. Nah, sehingga saya nggak mau aktif trading di spot. Jadi spot itu begitu ada drop, saya cari support weekly, saya beli di situ, bertahap, biarin. Tapi yang aktifnya buy sell, wah segala macam jurus pencak silatnya keluarin di CFD dan itu hasilnya bisa lebih gede. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, bocoran buat teman-teman juga nih, porto di spotnya Pak Gema apa aja deh? Porto saya nggak banyak di spot, tapi jadi ini bocoran ya berarti ya, aku dipaksa bocorin nih. Bocoran nih. Per hari ini saya masih nyangkut di Dogecoin. Oke. Terus waktu itu masuk BTT udah aku jual. Terus ada apa ya? Satu lagi ya. Aduh kayaknya saya udah 3 bulan ini nggak lihat. Saya lupa terus terang. Jadi ada Doge, terus adalah beberapa koin-koin yang kecil. Terus Ethereum saya punya otomatis karena saya mining. Bitcoin saya ada. Terus yang terakhir BotX. 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 Oke. Ya BotX sih. Menarik nih. Untungnya gede banget. Ternyata Pak Gema juga hold BotX teman-teman. Ya. Menarik banget. Oke. Nah, sekedar info nih teman-teman, dari yang saya lihat di YouTube-nya Pak Gema, ternyata Pak Gema ini bisa menghasilkan $5 juta dari trading. Nah, itu trading futures ya Pak Gema Ya, berarti lebih ya, atau gold, forex kayak gitu. Futures otomatis. Oke. Di luar saham sih. Kalau saham ya ada, cuma kalau yang itu kan perjalanan 9 tahun saya di market ya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa ikutin story-nya di YouTube-nya Astronaci ya. Betul. Ya, jadi yang terakhir sih kita bikin yang Billionaire Challenge itu yang paling kelihatan. Jadi dari modal 50.000, analisisnya tiap hari kita buat, kita publish, ada live tradingnya juga. Jadi kan kebanyakan sekarang orang tuh kayak, oke, gua profit gitu. Bahkan dia nunjukin bahwa aku punya MQL. Tapi pertanyaannya adalah, lu tuh nggak pernah nunjukin bahwa lu bikin analisis, lu live trade. Nah, kalau kita orang saham, kita tuh ngelihat analis yang baik atau trader yang baik, dia sebelum nunjukin bahwa dia berhasil atau loss, dia tuh punya outlook gitu loh. Jadi kayak misalnya, oke, gue punya outlook, market ini akan ke A, kayak BBRI 2020. Aku dihujat massa juga tuh waktu beli. Padahal gue beli cuma seperintilan, saya cuma beli 2M untuk dapetin dividen, lalu harganya turun. Wah, gue dibilangin apalah segala macam. Ntar dulu gue bilang gue lagi mau beli 10M dan gue baru beli 2. Nah, waktu di bawah aku tumpuk tuh. Akhirnya gap nutup semua untung 70-80%. Nah, analisanya itu yang dipegang.
Jadi pada saat di Billionaire Challenge kita bikin analisisnya, habis itu kita bikin live trade-nya. Nah itu kejadian, itu kayak nazar gue lah. Nanti 50.000 ini harus jadi sampai 500.000. Makanya Billionaire Challenge pada saat itu juga banyak kita adain Billionaire Club namanya. Banyak yang ikutan kan. Nah terus sudah dapat, saya udah withdraw tuh. Makanya ini nanti akan kita jawab nih, bakal ada giveaway atau apa, itu nanti lagi kita pikirin. Nah, ngomong-ngomong tentang Billionaire Challenge nih, setahu saya kan Pak Kemal lagi ngadain trading competition nih. Oh, nah, oke. bisa bisa diceritain nggak kira-kira mau ngadain trading competition yang kayak apa sih? Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungan sama Billionaire Challenge kemarin. Dari 50.000, saya men-challenge diri saya sendiri. Gue harus bisa tunjukin. Dan itu 9 bulan, bro. Lu bayangin 9 bulan, 9 bulan lu trading, setiap kali lu ngambil posisi di account yang sama, lu mesti publish ke YouTube. Itu udah setengah mampus rekamnya, ya kan? Ya walaupun orang masih tidak meng-appreciate tentang itu, ya is oke lah, whatever. Pokoknya gue buktiin, itu jadi tuh duitnya. Dan mostly di gold, ada beberapa di Nasdaq, ada loss-nya juga, dan gue publish setiap kali gue loss tuh kenapa gue loss itu. Pas aku udah withdraw kemarin 500.000, aku akan bikin giveaway. Jadi giveaway-nya adalah dari 500.000 yang aku dapetin, itu gue ambil, kasih hadiah, namanya adalah Tesla Trading Competition. Nah, Tesla Trading Competition. iya. Ini Teslanya beneran nggak nih? Atau cuma Bener. mungkin mainan, atau mungkin kadang diuangkan yang sesuai Oke. dengan Tesla harganya gitu. Jadi kan aku dapat 5M, ini saya ambil 1,5 M. Kita kerjasama sama Prestige buat event, jadi sama Bro Rudy Salim. Nanti penyerahan hadiahnya mudah-mudahan nanti Bro Rudy Salim sendiri, penyerahan hadiahnya kita buat di Prestige Motor di Jakarta. So, ini adalah sebuah event giveaway terbesarnya Astronaci. Juara satunya dapat Tesla, juara duanya itu dapat Honda Brio, dan yang lain-lain. Caranya simple, bro. Kalau kali ini tuh giveaway, jadi Astronaci kalau bikin tanding, competition itu pasti ada tiap bulan, dan biasanya juaranya diambil sama anak-anak CAT. Makanya anak-anak CAT program tuh kalau ada siapapun bikin pertandingan trading pasti menang gitu. Sehingga orang males kalau ada anak CAT. Jadi kali ini tuh adalah banyak-banyakan lot. Nah, makanya banyak-banyakan lot udah giveaway. Jadi misalnya kita ngomong gini, ada spekulan, dia mau dapetin giveaway itu. Ya udah, aku trading deh CFD, apalagi nanti di Orbitrade kan ada US stocks, ada crypto, forex, lengkap deh pokoknya ya. Mereka punya banyak pilihan, mereka mau gila-gilaannya mereka trading gitu dengan lot yang gede. Ternyata mereka margin call, mereka loss 500 juta. Tapi mereka menang, hadiahnya 1,5 M. Balikan, artinya mereka untung. Jadi ini event celebration bersama, tetapi saya nggak mau bagi-bagi duit kayak semua orang gue bagiin. Nggak, ayo kita yang bener. Lu trading kalau bisa menang-menang, kalau nggak ya yang paling aktif tradingnya. Jadi kayak jangan dijulitin lagi, berarti mendidik orang untuk trading asal-asalan ya. Ini bukan asal-asalan, ini giveaway. Jadi kalau memang akhirnya kita kasih giveaway dengan begitu banyak, itu kita siapin 2M kurang lebih. Jadi dari yang 500.000 itu kita ambil 2M karena ada Honda Brio, motor, segala macam. Itu kita balikin, berbagi. Jadi account kecil pun juga mungkin bisa juara gitu kalau misalnya dia aktif ya. Namanya trading pakai lot, ada yang pakai robot juga boleh. Mungkin pakai robot satu hari. Pakai robot juga boleh ya ini berarti ya? Boleh, pakai robot mungkin sehari entry 100 kali, 200 kali kan kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti di akhir periode lotnya paling gede gitu. Ya udah dapet Tesla gitu. Ya itu Tesla Trading Competition, bro, yang kita akan buat. Kalau nggak salah nanti mulainya bulan Oktober. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya dapat nih berarti banyak-banyakan lot. Rugi nggak masalah ya, berarti kan karena yang diambil sebagai pemenang ini bukan yang profit paling banyak, tapi yang transaksinya paling banyak, betul ya? Kenapa? Karena ya itu tadi, pas kita mau bikin, kita survei, kita nggak mau kalau profit paling banyak. Kenapa? Udah banyak yang jiper, jadi belum tuh orang Indonesia kalau melihat urutan pertama, ROI-nya udah 500%, udah males deh, nggak jadi deh gitu. Tapi kalau begitu dibilang lot paling banyak, mereka merasa kayak, ya gua hantam aja berapa lot gitu, yang penting profit gue paling gede. Karena ada orang yang kayak nanti 2 hari sebelum closing date untuk pertandingan dia malah menang loh. Kenapa? Karena lotnya paling gede misalnya, atau misalnya kayak yang pakai ROI percentage. Bisa aja tiba-tiba nanti di akhirnya kayak 2 hari itu terus kemudian dia melompat, ROI-nya gede karena yang lainnya tumbang. Jadi mereka merasa bahwa kalau trading by ROI itu stres banget. Ya, walaupun kita ada pertandingan tiap bulan di E-Club tuh ada yang by ROI, tapi kalau
kali ini kita bener-bener ini pesta bersama lah karena Billionaire Challenge kemarin kita udah menang, ini giveaway kita kasih kayak gitu. Oke. Jadi mulainya bulan Oktober ya ini Iya, ya? mulai Awal Oktober ya? Awal Oktober. Jadi periodnya 2 bulan. Sampai 2 bulan. 2 bulan berarti sampai Desember. Jadi Desember. cut off-nya kalau nggak salah tanggal 26 Desember setelah Natal kita cut off. Jadi di situ kita hitung siapa yang menangnya berapa, lot terbanyak berapa, nanti juara 1, 2, 3, 4, 5-nya itu nanti akan diundang ke Prestige untuk kita penyerahan hadiah. Dan itu bener-bener Teslanya dikasih. Masalah nanti lu mau jual atau mau ngapain sih terserah. Kita kasihnya 1 mobil. Nih. Mobil ya pokoknya Mobil kasihnya Tesla ya. warna merah, Jadi- Model 3. Wah, jadi keren banget nih. Bisa dapat hadiah Natal atau hadiah akhir tahun Betul, Tesla. Tesla. Atau at least bisa dapat Brio lah. Lumayan juga kan. Lumayan dapat Brio kan. Total hadiahnya berapa ini, Pak? 2M. 2M Ya, total kalau hadiahnya nggak salah ya. 2M pokoknya. Mulai Totalnya ya total kita keluarin budget 2M dari 500.000 Billionaire Challenge itu kita balikin 2M. keren. Kurang keren, baik apa keren coba banget. gue? Dijulitin mulu nih, Bro. Ya udah kita Billionaire Challenge kita kasih deh. Nah, jadi one day lu ingat lah kalau pakai Tesla tuh ingat Astronaci gitu. Oke. Nah, jadi karena yang menang nih yang punya transaksi yang paling banyak, bener nggak kalau nanti akan ada yang nyinyir nih di bawah kolom komentar, mungkin dia akan nyinyir bilang, wah yang menang kan pasti orang yang punya duit aja gitu. Ya apapun itu terserah. Lu mau ngomong apa, yang jelas ini house rule-nya begitu, pertandingan penyelenggara kayak begitu. Jangan dong nanti kalau dibilang, lomba 17-an kok panjat pinang, saya kan gemuk nggak bisa naik misalnya. Nah masa panitia disalahin, nah itu kan kebiasaan orang kita ya. Jadi ya apapun itu, pokoknya saya udah serahin ini uang, nih beliin hadiah. Dan kita pakai pihak ketiga, penyelenggara. Jadi kita ada brand consultant, bukan Astronaci, mereka yang pikirkan apa gamenya, ya udah kita serahin pokoknya dari $500.000 aku ambil 2M, nih hadiahnya. Jadi tolong biasakanlah menghargai, nggak gampang loh orang udah profit, terus kemudian profitnya mau diambil 40%-nya dikasih ke publik untuk hadiah itu Yes. nggak gampang gitu. Jadi marilah jadi bangsa yang lebih menghargai karya orang dan kalau Bang Ahmad Syaroni bilang jangan jadi bangsa yang julid, itu dia selalu bilang tuh. Saya selalu ingat ya bahwa ya apapun rules-nya silakan diikutin. Kalau kamu merasa tidak mampu, ya jangan pesimis dulu. Kalau Tuhan berkehendak lu yang dapat Tesla, walaupun saldonya 2.000 ya lu yang dapat kan, nggak ada urusan gitu. Kita nggak pernah tahu, yang penting tetap optimis dan kemudian ya kita berjuang gimana caranya kita selalu jadi yang terbaik. Gitu bro. Iya. Dan setahu saya ini gede banget loh kalau total hadiahnya 2M dan yang ngadain lokal Indonesia. Iya. Biasanya kan yang ngadain kan mungkin dari luar negeri lah, mungkin exchange luar negeri itu pun mungkin nggak sampai 2M ya. Iya. Juga dengan rules yang kalau kita nggak baca baik-baik ternyata nggak dapat mobilnya langsung gitu sih. Iya bener, Jadi ya- banyak yang ngadain kayak gitu ya. Kalau ini bener-bener mobilnya Bro Rudy Salim nih, nanti kita undang lo biar foto-foto sama Sultan kita ya, Sultan Otomotif gitu. Jadi saya appreciate banget sih sama Luar Astronaci, biasa, keren siapa banget. tahu Pak Angga bisa ikutan juga. Oh gitu ya? Oh, iya dong. Tapi kalau saya ikutan juga nih, nanti yang di bawah kolom komentar pasti nyinyir nih. Apa? Kong kali Katanya, kong. orang dalam yang menang. Benar, tapi pemenangnya kita akan panggil. Pastinya kan ada sosial media dan seterusnya kan udah kita verifikasi lah. Pada dasarnya ya kita lihat aja, semua terbuka kok, dia misalnya bisa dapetin berapa lot. Jadi terus terang aja kalau misalnya orang dalam, ya bisa aja karyawan kita kan trading kan. Dan boleh-boleh aja, tapi ya lu top up sesuai aturan. Karena kan ada minimum depositnya. Terus kemudian juga ini kan kita lagi bikin giveaway lagi nih, Bro Angga. Kita bikin nazar saya yang kemarin salah klik itu. Nah, saya bikin dari hasil kemarin recovery duitnya balik itu dari floating loss, gue kasih 500 juta. Itu saya modalin 100 orang. Ya kan? Satu orang dapat 5 juta. Kurang apa coba? Gue modalin. Nah, mereka ini boleh ikut trading competition Tesla. Padahal harusnya deposit minimum kalau nggak salah 1.000 ya. $1.000 gitu. Tapi sekarang $1.000 ya minimum ya. Mereka boleh nih ikut dengan uang $500 ini. Coba bayangin. Jadi kalau bisa jadi dari 100 orang ini bisa menang Tesla, udah dimodalin dapat Tesla lagi. Jadi tahun ini adalah tahun dedikasinya Astronaci untuk Indonesia yang sedang PPKM.
Orang kan selalu bilang pelan-pelan kita mati gitu kan, hanya karena PPKM. Ya saya tidak pernah mau percaya itu. PPKM ya PPKM, but life must go on. Dan kita yang hari ini ada diberkati, ya bagaimana caranya kita bisa berbagi. Masalah nanti tanggapan masyarakat begitu, tidak ada manusia yang bisa membuat semua orang bahagia. Tapi at least saya di sini, saya bisa berkarya, saya bisa bantu orang, that's it. Orang mau nilai baik, buruk, ada lagunya tuh yang lu mau ngomongin gue bodo amat kan, ya udah bodo amat aja gitu. Jadi ya itulah yang akan kita lakukan, dan aku harap teman-teman dari kripto juga bisa ikut join, karena diharapkan ini bisa menjadi satu pesta bersamalah trader Indonesia. Udah saatnya kita bersatu, dan mudah-mudahan one day bisa lebih keren lagi gitu. Jadi yang penting ini kan perspektif ya, bisa pelan-pelan kita mati, tapi juga bisa pelan-pelan kita menang, Pak. Betul. Nah, pelan-pelan kita menang kan. Tergantung kita mau yang mana sekarang. Kalau misalnya kita mau anggap diri kita mati, ya negative vibration ada, hidup lu makin masuk ke dalam, makin ke dalam. Tapi kalau kita optimis, nggak peduli kerjaan lu apa, misalnya hari ini sebagai teman-teman yang sekarang di ojek online, ya udah jalanin aja, kita nggak pernah tahu gitu. Ya hari ini ojek online karena saya punya teman, hari ini dia jadi kapten pilot di Batik Air, Airbus. Dulunya dia jualan ayam goreng keliling, terus dia angkut bakul, bayangin se-ekstrim itu. Akhirnya dia bisa jadi kapten pilot 320 gitu di Batik Air. Ya kan, kemarin saya baru ketemu ngobrol, wow. Itu yang namanya perjuangan. Tapi kalau hidupmu tidak berkarya, ada kesempatan lu nggak mau ambil, bilangnya nggak bisa, tapi kalau lihat orang sukses lu nggak seneng, lu dengki, lu julitin, ya itulah yang kita bilang sebagai korban daripada globalisasi. Menurut saya itu. Korban globalisasi ya ini. Oh ya, untuk tradingnya ini nanti di platform apa ya, Bro? Jadi nanti di Orbitrade itu MetaTrader 5, that's the DMA CFD, itu adalah CFD contract for difference product ya, sama kayak forex futures gitu, tetapi direct market access. Ini kita baru kerjasama, kita sebagai brand ambassadornya, di mana broker ini dari international broker juga yang dia mengincar orang-orang yang memang pingin direct market tetapi dengan size trading yang lebih kecil. Nah itu tradingnya bener-bener cepet, dan itu tempat trading yang pertama kali bergaransi. Jadi kan kalau kita bicara tempat trading yang bergaransi, itu ketika ada error, harganya nggak bener dari marketnya, mereka tuh akan langsung support dan diganti gitu. Makanya ini adalah sebuah jaminan, adalah kemerdekaan buat masyarakat Indonesia yang selama ini tradingnya dicurangi, tradingnya kadang spreadnya bisa melar nggak karu-karuan, terus kemudian customer service kalau ditanya muter-muter, withdraw depositnya dipersulit. Ya itu akan hilang semua dengan adanya direct market access contract for difference ini. Sekali ngeklik udah kayak democon, ngekliknya, terus kemudian ada error, apapun itu errornya yang bener-bener error nih, udah pasti di replace, nggak usah pusing gitu. Karena udah kejadian beberapa kali dari yang previous broker, karena konsep ini yang kita bawa dan mereka mau gitu. Jadi misalnya harga spreadnya ini melar karena satu dan lain hal, dari liquidity providernya jelek, nah itu akan di write off gitu misalnya. Nah ini akan menjadi satu kenyamanan dan keamanan buat klien, sehingga kita sebagai penyelenggara hadiah kita akan tunjuk broker mana nih yang kira-kira layak. Nah nanti informasinya bisa langsung kontak, karena ini adalah eventnya Astronaci. Jadi Astronaci akan nentuin brokernya ini, aturan mainnya seperti ini, dan let's have fun. Oke, nah kira-kira nanti ada trainingnya dulu nggak? Karena kan siapa tahu ada teman-teman yang masih awam nih tapi pingin ikutan. Yes, nah kira-kira bisa di training nggak sama Bro Gema atau timnya Astronaci? Yes, jadi Tesla Competition ini spesial. Kita tahu bahwa semua orang pingin mendapatkan edukasi. Jadi kita siapkan trader scam. Sebelum lo ikut kompetisi, yang udah deposit dan udah siap account-nya, itu akan kita freeze account-nya. Jadi kayak ya dia boleh freeze, minta bantuan kita kayak ya udah account ini jangan sampai duit gua kepake gitu. Boleh, pokoknya deposit. Setelah itu boleh mengikuti trader scam. Kita akan adakan trader scam 1 bulan kurang lebih, maksimum 1,5 bulan, untuk diedukasi bagaimana caranya trading dengan agresif, trading scalping tetapi aman, untuk tujuannya adalah bisa memenangin hadiah-hadiah ini. Jadi kan harus dikasih strategi. Kalau misalnya dia tradingnya seminggu masuk entry-nya cuma 2 kali, nggak bakal menang. Nah sekarang gimana caranya dia nungguin market yang lagi volatile,
tapi aman, tradingnya based on teknik, trading sistemnya kayak gimana, itu ada trader scam-nya dan itu gratis. Bayangin, kita persiapin dia untuk ikut lomba ini, untuk bisa menang lomba hadiah Tesla-nya ini, dan kita siapin 1,5 bulan trader scam gitu. Jadi $1.000 udah include trader scam-nya itu ya? Yes, udah include. Jadi diharapkan pas kompetisi berlangsung, tradepreneur di rumah benar-benar bisa siap untuk fight. Dan itu pun nanti dikasih research sih. Kita akan distribusi juga, ada research, kita bagiin gitu. Jadi mereka biar punya gambaran. Oke, mantap. Tapi kalau yang masuknya di tengah nih, nggak pada awal Oktober, misal masuknya di pertengahan Oktober, bisa nggak ikut trader scam-nya juga? Boleh. Berarti trader scam ini berlangsung selama kompetisi berlangsung kompetisi, ya? Betul. Selama kompetisi dan ada rekamannya kalau nggak salah. Jadi kalau yang ketinggalan, dia bisa ngikutin dari video-video sebelumnya yang udah direkam. Gitu. I see, oke. Oh ya bro, kita mau nambahin dikit tentang kripto ya ini ya. Nah, untuk bulan-bulan ke depan nih, kira-kira prediksinya tentang Bitcoin gimana dari pandangan Astronaci, utamanya mungkin dari susunan planet-planet nih. Karena kita pastinya penasaran banget tentang Bitcoin dari financial astrology. Oke, jadi kita lihat kalau untuk kripto ini, di dalam penelitian kita yang masih berlangsung, ada beberapa cycle yang bisa kita teliti bersama. Moon phase, saya masih dalemin. New moon, full moon, first quarter, third quarter. Terus kemudian planet Mercury dengan beberapa planet besar yang lainnya. Mercury Jupiter itu satu udah ketemu. Saya mau nunggu sampai terjadi lagi Mercury Jupiter cycle, apakah itu sextile, opposition, square. Dan pada saat itu terjadi, nanti kita akan cobain trading bareng. Nah, kita akan update juga penelitian dan research kita di cara kayak dari crypto di Astronaci Channel. Nanti Bro Angga ikut ya barengan, kita coba live dan kita nganalisis bareng. Tapi menurut saya sekarang it's a good moment untuk menunggu bahwa si BTC USD ini akan istirahat dari kenaikan yang kemarin, dan kita lagi cari-cari support yang kuatnya untuk terus digas lagi BTC-nya, mudah-mudahan ya kembali ke kepala 5 gitu. Ya, selama dia tidak turun lagi di bawah 38.000 atau 37.000, saya rasa harusnya bullish bias yang akan ada di market ini gitu. Tapi sekali lagi nih, jangan sampai omongan saya ini dipakai, oh berarti bullish, klik buy, jebret langsung, wah nggak begitu juga gitu ya. Dan ini yang kita mesti sangat berhati-hati sekarang kalau ngomong, karena banyak banget orang yang tidak memiliki literasi yang baik. Jadi begitu kita dengar nih, kita diskusi aja bahwa Bitcoin ini kayaknya akan bullish gitu. Dan dia nggak akan mikir, dia akan langsung klik, plek. Dia nggak akan peduli yang lain, begitu turun nanti teriak-teriak. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kalau mau belajar, silakan ke channelnya Bro Angga atau nanti ke channel Astronaci di Tradepreneur ataupun di cara kayak dari kripto, itu bisa kita pelajari dan nanti risetnya saya bagiin. Tapi arahnya jelas ya, bullish bias saya masih percaya itu lebih besar probability-nya. Oke, jadi teman-teman juga bisa ikutin di CKDC, cara kaya dari kripto. Nanti di sana Bro Gema dan timnya Astronaci akan bahas tentang kripto dari sisi yang beda banget pokoknya. Nah, sekarang ini bro, kan kita sudah bahas tentang kripto nih, udah bahas tentang trading competition nih. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit tentang trading competition-nya. Mungkin ada yang julid nih di bawah. Nah, saya mungkin coba itu ya, bacain ya, atau mungkin bayangin kira-kira mereka julidnya tuh kayak apa sih gitu. Nah, kalau yang dari pikiran saya, mereka pasti julidnya gini nih. Wah, modal $1.000 kok gede banget sih gitu. Nah, ini jawabnya gimana nih bro? Wow, menarik juga ya. Ya, biasanya orang akan merasa bahwa harusnya nggak terbatas dong modalnya kan kayak gitu. Ya, menurut saya kenapa harus $1.000? Karena kalau misalnya trading di bawah $1.000 bisa. Ada murid-muridnya astrologi jadi $50 jadi 1.600. Tetapi kali ini $1.000 supaya kalau misalnya kamu mau kejar-kejaran lot besar itu aman. Jangan sampai modalnya 200 lalu karena maksain hadiahnya lalu kejar-kejaran lot besar, money management nggak bener, overload, akhirnya margin call nanti stres. Jadi lebih baik kalau misalnya tidak punya uang sampah dalam tanda kutip $1.000, ya udah nonton aja deh mendingan. Karena daripada nanti terlalu ngejar, karena gimana psikologinya adalah orang kalau udah masuk, udah terdaftar, akunnya udah ready, sedikit banyak, saya percaya mereka pasti ngejar. Nah, kalau misalnya udah ngejar modalnya 200, 300, tradingnya di Nasdaq, di gold, habis itu lotnya banyak, itu udah 101% hangus duitnya. Gitu, jadi itulah kenapa harus $1.000.
Oke. Jadi, tapi $1.000 ini kan bukan uang pendaftaran ya? Nggak hilang, memang dipakai untuk trading. Yes. Kalau profit ya buat kita sendiri. Iya, betul. Kalau rugi ya resiko kita sendiri. Betul ya? Betul. Yaitu deposit, minimum deposit untuk ikut kompetisi inilah. Dan dapat trader scam tadi itu. Dapat trader scam. Nah ya, yang mungkin kalau itu dibikin training mungkin lebih dari lebih $1.000 ya. Kan 1,5 bulan bro. Siapa yang mau ngajarin 1,5 bulan hanya untuk orang aja bikin workshop $1.000 10 juta ya. Ini kita bicara $1.000 kurs 10.000 ya. $1.000 yang 10 juta aja mungkin orang bikin training 3 hari 4 hari, ini 1,5 bulan bayangin. Ya kan dipersiapkan untuk itu gitu. Dan itu modalnya kalau mau tarik lagi ya boleh. Nah mungkin ada yang julid lagi nih. Mereka bilangnya trader pemula nggak mungkin menang, yang menang yang udah pinter-pinter aja gitu. Nah ini jawabnya gimana nih? Nah kalau justru itu, untuk menjawab pertanyaan ini kita nggak bikin based on ROI. Kalau ini based on profit, pasti kalah yang pemula. Nggak fair. Gitu. Jadi misalnya dia taruh uang 1.000, trader yang pemula mungkin habis duitnya. Tapi yang senior-senior, dia cukup naik 100% aja dari 1.000 jadi 2.000, dia udah menang. Nggak perlu sebenarnya yang sampai ribuan persen. Karena at the end yang akhirnya aja berapa gitu persentage-nya. Ya bisa aja yang pemula awalnya bagus, 3 hari sebelum menjelang penutupan margin call semua. Ya, yang untung cuma 20% yang menang. Nah, makanya kita bikin lot terbanyak karena ini giveaway. Jadi giveaway itu ya udah spend aja, wasting peluru gitu ibaratnya, tapi nanti dapatnya lebih. Gitu bro, makanya kita udah pikirin gitu. Karena nanti pokoknya gini ya, kalau masyarakat kita itu plus 62, itu apapun yang lu lakuin dan itu tidak cocok sama dia pasti akan julid. Itu udah rumusnya. Karena mungkin netizen malah benar ya. Iya, jadi mereka merasa kayak pokoknya harus yang menguntungkan gue. Kalau nggak menguntungkan gue, lu jelek gitu. Nah, ini budaya yang udah rusak. Jadi ya udah, cara ngatasinya ya tegas gitu. Ya this is my game rule, lu nggak suka lu pergi. Tapi kalau lu suka, ayo kita didik, ya kita bareng-bareng kan gitu. Ya jadi nanti walaupun lu bikinnya adalah ROI based, tetap aja nanti ada yang julid. Ini mah kompetisi bakalan yang menang orang yang udah pinter gitu. Kita mah kelas rendahan nggak bisa. Itu mainannya Sultan. Maklum lah orang-orang kaya semua yang main. Nah akhirnya kan arahnya penggiringan opini ke sana bro. Benar. Nah menurut gue lebih fair ya udahlah lot terbanyak aja udah. Jadi mohon maaf nih kalau seandainya tidak cocok ya udah jangan gitu. Jangan ikut nanti malah blunder. Tapi kalau merasa wah ini worth it sih. Gue spend segini walaupun aku margin call tapi ternyata gue juara, aku masih dapat kembaliannya. Itu mindset yang mesti kita tentuin sebenarnya. Tapi kalau dari saya pribadi nih, ini kalau dari saya loh, sebenarnya nggak ada ruginya sih, karena kan kita cuma deposit $1.000 di Orbitrade, terus kalau untung juga buat kita, rugi ya risiko kita sendiri, plus dapat trainingnya itu sih. Ngelihatnya trader scam-nya malah. Lebih dari situ. Oke. Kalau saya sih pribadi saya lihat di trader scam-nya malah. Oke, nice. Ini angle yang lucu sih. Jadi nggak terlalu ngelihat Tesla-nya, yang ngelihatnya trader scam-nya. Yang penting di depan gue udah dapat sesuatu dulu gitu ya. Nggak menang pun tetap profit sih, nggak menang pun. Iya. Ibaratnya lu udah dapat trader scam gitu. Ya, even nggak usah di-tradingin, duitnya ditaruh situ aja, bisa ngikutin trader scam, habis itu cabut misalnya. Kan itu akal licik orang kan kayak begitu tuh. Iya. Tapi sah kan? Ya sah aja, nggak apa-apa. Ya kalau dia merasa bahwa dia cuma mau ikut trader scam, bagi kita juga nggak masalah gitu. Karena sekali lagi ini pesta ini berbagi sebenarnya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi Tesla, bagi-bagi ilmu. Nah selama ini tuh kan gini, kompetitor kita itu orang-orang yang ya saya nggak tahu ya motivasinya apa tuh menggiring opini kayak si Gemma tuh nggak bisa trading, dia tuh cuma bisanya jualan DVD. Ya memang sih gue jual DVD, so what gitu kan. Yang penting gue nggak jual narkoba bro. Gue jual DVD dan DVD gue laku ribuan DVD ini bisa jadi income for my company, gue bisa IPO suatu hari dan itu membantu orang lain, testimonialnya ribuan juga gitu. Dan ketika kita ngomong si Gemanya cuma jual DVD, terus kemudian julid-julidin, ini kan satu gambaran ya. Kalau gue bilang bahwa apapun yang kita sekarang kerjakan, mau hadiahnya apapun, terus kemudian kita mau lakukan yang terbaik, mereka selalu julid, terus kemudian mereka selalu bilang, kalau udah kaya kok jualan training, kok jual DVD. Kan gitu. Ya sekarang gue nggak jualan nih, gue kasih gratis 1,5 bulan coba.
Jadi ini salah satu bukti bahwa kita itu mau bikinin training gratis karena ini pesta. Gue kemarin Billionaire Challenge sudah dapat. Jadi selain gue memang ada komersial, ada keilmuan yang gue jual melalui produk-produk video e-learning, ya ini ada nih kelas 1,5 bulan, lu mau ikut nggak? Kan gitu. Ya silakan ikut. Jadi kalau mau taruh $1.000 habis itu setelah ikut kelas cabut ya nggak apa-apa. Ya ini namanya juga berbagi. So like I prove it. Tetap sah. I prove it, right? Bahwa kita nggak cuma komersial tapi kita mau berbagi sama lu. Ikutin aja Trader Scam gitu. Oke. Nah, tapi ini untuk umum ya, bukan hanya sekedar buat member Astronaci aja. Siapapun boleh. Mungkin kalau bisa 5.000 orang ikut join, 10.000 orang ikut Trader Scam-nya. Ayo, tinggal kita atur Zoom-nya nanti. Kan saya nggak tahu Zoom-nya ada yang unlimited nggak nih. Soalnya yang Zoom kita sekarang untuk 3.000 orang. Tapi ya saya yakin juga kita siapin 3.000 juga nggak bakal datang semua kok. Mereka mungkin ada yang nggak bisa waktunya dan seterusnya. Tapi semua orang, ayo bergabung. Ini adalah kesempatan, lu dapetin Tesla Model 3 gratis gitu. Oke. Nah mungkin nah ini nih, saya baru kepikiran lagi nih. Yang menang jangan-jangan orang dalam e-club aja, itu settingan. Pasti ada yang julid kayak gitu kan? Ya jawabannya adalah transparansi. Transparansi, kita lihat, kita tunjukkan berapa lot sih yang dia dapat, posisinya apa, soalnya kita share. Jadi transparansi ini maksudnya hasil trade mereka atau transaksi mereka bisa disaksikan sama orang lain live ya? Nggak live, endingnya aja. Karena ada orang-orang yang nggak mau dibuka juga kan. Jadi ya misalnya kita di akhir itu kita nanti bagikan nih loh hasil tradingnya. Dan penyerahan hadiahnya kan bukan dari kita. Jadi benar-benar penyerahan hadiah dari Rudy Salim, dari Prestige misalnya. Kan mereka kasih hadiahnya tuh ke orang itu. Di mana nanti mereka akan ngurusin tanda bukti kepemilikan kendaraannya. Sekarang orang dalam nih bro, itu mobil harga 1,5 miliar. Misalnya nih orang dalam, katakan orang dalam tuh dalam hal ini karyawan kan. Karena orang tuh pikiran negatif, ini mobil gue kasih karyawan nanti gue ambil lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah si karyawan ini bisa kehitung. Salary-nya berapa, SPT-nya berapa, terus tiba-tiba dia punya mobil Tesla. Ya nggak bisa lah. Kalau misalnya kita kasih ke dia gitu terus kita ambil lagi kan namanya dia, makanya kita serahin biar fair. Nanti dari Prestige yang bantuin pengurusan nama segala macam. Apalagi kan kalau nggak salah on the road-nya ini pasti harganya udah harga on the road, artinya apa? Pajak dan lain-lain itu sudah kalau mobil listrik udah include gitu. So, you tinggal tulis namanya di situ dan bisa klaim bahwa ini hadiah. Nah, pajak hadiah atau apa saya nggak tahu. Pokoknya gue nggak ikutan untuk urusan itu. Aku taunya aku punya duit, nih bagiin, hadiahnya dikasih ke situ. Dan ingat, satu-satunya yang paling bisa menjawab adalah nggak mungkin orang mau dititipin mobil harga 1,5 miliar tanpa ada penghasilan yang jelas, tanpa bayar pajak. Itu udah pasti nggak benar gitu. Make sense dong ya? Make sense. Ya. Oke. Nah, saya mau tanya juga nih, Pak Bro Gema. Kira-kira pentingnya ilmu astronaci ini apa ya? Soalnya kan kalau analisa kan ada banyak. Ada analisa teknikal, fundamental, ada apamologi. Nah, sekarang ada yang baru lagi, itu astronaci. Nah, kira-kira pentingnya sampai sejauh apa nih? Mantap. Sejak 2008 saya perkenalkan ini, 2010 akhirnya itu bisa masuk ke sekuritas ya. Dan 2019 kita di-approve sebagai Bloomberg research provider, Bloomberg Terminal. Jadi Anda bisa kalau pakai Bloomberg Terminal ketik astronaci, research-nya nanti ada di situ. Jadi salah satu yang penting untuk kita ketahui, ada 4 elemen, 4 dimensi daripada ilmu astronaci. Yang pertama adalah makroekonomi. Kita untuk menjawab why. Kenapa gue invest di kripto? Kenapa aku invest di Indonesia, invest di Singapura itu why? Makroekonomi itu kepake. Kedua, untuk menjawab, oke, gue invest di Indonesia, terus aku invest di aset apa? Itu makro tadi. Mikronya adalah valuasinya bagaimana. Itu kita bicara fundamental atau value investing. Untuk menjawab, oke, ini sahamnya udah bagus misalnya, aku akan beli saham ini, atau kripto ini udah bagus, dari sisi teknologinya bagus, tapi belinya di mana? Itu price action analysis, cabang technical analysis. Yang selalu menjadi perdebatan adalah, lu nggak bakal bisa ngejawab kapan harga berhenti turun dan kapan berhenti naik. Walaupun kamu tidak bisa mengcapture semuanya, tetapi kalau misalnya kita berbicara time, tanggal berapa harga berhenti turun, atau tanggal berapa sampai tanggal berapa harga itu akan kecenderungan bullish atau bearish, ya, di situ kita bisa ngejawab dengan astrologi dan geometri. Nah, keilmuan financial astrology ini kan udah lama.
dari tahun 1900 sudah dipakai. Even JP Morgan. Millionaires don't use JP astrology. Morgan ya? Kan? Quote-nya, millionaires don't use astrology, billionaires do. Itu dari dia loh. Ya. Nah, kita mesti tahu bahwa ada sesuatu di situ. It's a cycle. Nah, saya ada satu model yang kita sebut namanya adalah Eye of Future. Saya mau tunjukin ya. Pada saat kita udah tahu nih tanggal-tanggal naik turunnya harga, maka pembalikan arah itu yang bisa kita gunakan untuk trading. Di Eye of Future yang saya temukan tahun 2013, ini teknologi baru. Sebelum harga itu terjadi, kita berhasil mempredik kayak 5-6 tanggal ke depan itu tanggal pembalikan arahnya kapan. Bisa ketik di YouTube Astronaci, Eye of Future. Bahkan waktu itu saya live show di TV, saya sebagai narasumber dari MNC Business. Perjalanan selama 3 minggu. Jadi di awal minggu saya diundang jadi narasumber, saya udah kasih tahu tanggalnya 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Tanggal segini itu akan terjadi pembalikan arah. Akhirnya benar dan aku diundang di episode berikutnya. Jadi aku rangkum semuanya. Itu kelihatan, gila dari tanggal yang gue sebutin dari awal bulan, itu tuh sampai akhir bulan tuh kena semua. Nah, ini yang gue akan tunjukin. Ini kita publish di A-Club Super App. Ya, A-Club Super App di sini ada video trading strategi tanggal 1 Agustus 2021. Yang lihat ada 705. Tanggal penting IHSG minggu ini. Next. Nah, ini adalah videonya. Jadi kalau di A-Club Super App yang sudah dapat trial, pasti lihat ini di trading strategi. Di sini ada saya jelasin tentang tanggal, saya tunjukin gambarnya. Gambar yang kita kasih. Nah, ini bisa di zoom. Ini adalah tanggal-tanggal pentingnya, ya, tanggal penting. Sementara yang sebelah kanan ini saya blok, mohon maaf karena ini merupakan privilege dari A-Club member. Tetapi yang bisa kita publish adalah ini 30 Juli ini kotak nih awal mula ya. Ini awal mula riset ini dibuat. 2 atau 3 itu ada Mercury opposition Saturn. Terus kemudian diharapkan ada peak formation 6-7 Agustus, ini ada moon declination, diharapkan tanggal 11 ini kebetulan libur karena hari raya Islam digeser. Ini Venus sama Pluto trine, diharapkan jadi bottoming. Nah, ini yang kita lihat sekarang dari pas kita syuting hari ini, kita lihat hasilnya. Pas banget ya. Exactly, tanggal 2 itu jadi bottom, jadi pas tuh cuma 1 hari doang kan candlenya merah banget tuh. Kita sempat ngeri, tapi secara geometrinya ketemu tanggal 2. Terus kemudian tanggal 6 tuh hoki banget. Pas exactly dia peak turun. Nah, sekarang tanggal 11 ini apakah terjadi lagi bottom? Ini sekarang membentuk inside bar nih IHSG. Jadi kalau besok nih naik lagi ke atas itu confirm. Jadi di bulan ini udah bener 3 tanggal. Terus nanti akan ada tanggal berikutnya kalau ini naik sampai tanggal berapa, turun lagi sampai tanggal berapa. Jadi di bulan Agustus tuh kita ada 5 tanggal. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini kan, misalnya ini harga lagi naik dari tanggal 2. Berarti menjelang tanggal 6 kita nggak mungkin beli dong, kita siap-siap jual. Pada tanggal 6 turun, bayangin aja Bro Angga, ini turunnya kenceng banget nih. Ini kan orang pasti deg-degan, tapi kita udah tahu tanggal 2 atau 3 itu akan terjadi kemungkinan bottoming. Kita tungguin, ternyata waktu turun dia deket sama, tanggal 11, tanggal 11. Ini waktu turun ternyata dia deket sama support, walaupun tanggal ada libur ya 11-nya. Nah, di sini kita lihat ini candle-nya udah hijau nih pada saat ini diambil gambarnya. Berarti kan dari sini kelihatan, oh berarti kalau udah hijau kita siap-siap beli, sehingga kita bisa beli buy on weakness. Terus kemudian pada saat ini nanti naik ke atas, ya kita tahu pada saat itu kita harus siap-siap take profit lagi. Nah, itu kurang lebih bro. Nah, kalau ini menurut saya nih, kita kayak bisa lihat masa depan nih sama alat ini nih, tools ini nih. Makanya namanya kan Eye of Future, karena sebenarnya apa yang akan terjadi di depan itu adalah pengulangan di masa lalu. Coba baca daripada penelitiannya William Delbert Gann, itu yang dia katakan bahwa the future is nothing but repetition dari masa lalu. Sehingga kalau misalnya kita pelajari benar konsep history repeat itself, baik secara price maupun secara time, itu akan berulang. Nah, ini supaya lebih jelasnya nanti bisa dilihat buat netizen, buat tradepreneur di rumah. Eye of Future Astronaci, cari aja di YouTube-nya. Ini nggak selalu benar, sometimes kebalik. Itu yang namanya cycle inversion. Kita predik, oh ini terjadi bottom, ternyata jadi peak. Tetapi ada reversal di situ, dan biasanya plus minus 1 hari. Kayak yang tadi tanggal 2 dan tanggal 6 itu bener-bener lagi, vibration-nya lagi kena aja. Nah, ilmu kayak gini itu nggak bisa dikonsumsi sama masyarakat awam. Masyarakat umum yang mereka tidak memiliki hati untuk open-minded dan belajar. Ini kan sulit banget dipahamin. Untuk mereka bisa memahami yang namanya support resistance aja. Saya selama 14 tahun di market itu, kalau syuting di TV, itu selalu
menjawab pertanyaan yang sama dari orang yang sama. Kan mereka sering telepon. Super resistennya berapa, Pak? Dan itu kayak 10 tahun, even mereka nggak bisa cara nentuin super resisten. Bayangin ya. Jadi memang tidak semua orang bisa memahami dan bisa mengerti, tetapi bagi orang yang ingin mempelajari, bagi orang yang merasa bahwa, gue perlu tahu loh tanggal berapa bisa naik turun, karena aku pingin misalnya beli di ujung, let's do it. Karena kita itu di dalam trading pakai cara apapun yang penting mendukung kita untuk bisa profit. Bener kan? Semua informasi kita gunakan untuk mempermudah kita mengambil keputusan. That's the goal sebenarnya. Iya. Luar biasa banget ilmu ini. Nah, kalau misalkan mau belajar lebih dalam nih, ilmu tentang Eye of Future ini, belajarnya di mana? Ini hanya ada di CAT program. Jadi ini adalah CAT Certified selama 1 tahun, ada level 1, 2, 3. Setelah lulus nanti ada gelar CAT. Biasanya yang teman-teman CAT itu yang mau jadi pro, terus kemudian ada yang udah join di sekuritas jadi analis juga. Jadi ini program selama setahun. Kalau di A-Club sih beberapa ya, kita ada A-Club Academy, di dalamnya ada video e-learning, ada beberapa basic financial astrology ada. Tetapi kalau ada yang level kayak gini, tidak semua orang juga sanggup gitu, karena dia harus research. Kayak contohnya saya ngeriset Bitcoin aja mungkin bisa 6 bulan sampai setahun untuk nentuin cycle-nya apa aja gitu. Karena once itu ketemu, kita bisa pakai terus cycle-nya, jadi berulang. Nah itu kita nanti pelajarinya di CAT program selama setahun. Itu setahun cuma sekali, dan kita set up itu dari tahun 2012, sekarang sudah batch ke-27 yang akan datang ini. Dan ada tes ujian masuknya, ada ujian kelulusannya, yang uji dari teman-teman Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, itu juga akan jadi mentor, juga jadi penguji. Dan kita kerjasama sama asosiasi, makanya ini kayak kuliah lah sebenarnya gitu. Kuliah bisa dapat profit. Betul. Oke. Nah, kan Bro Gemma ini kan saya tahu punya macam-macam talent ya. Ada bisa main piano, bisa nyanyi. Nyanyi bisa... enggak? Kalau nyanyi rusak semua. Oh, nyanyi enggak? Yang saya lihat sering main piano. Ya. Sering main piano, sempat collab sama Sydney juga kan kapan hari. Ya. Terus aviasi juga. Nah, saya pengen tahu gimana caranya kok bisa dapetin semua skill itu in a very short time. Jadi mungkin rahasia belajarnya sih, rahasia belajar tentang astronaci lah, terus belajar technical, belajar macam-macam. Karena kan itu banyak banget ya yang harus dipelajarin. Saya penasaran dengan metode belajarnya Pak Gemma sih. Menarik. Jadi saya sendiri orangnya passionate dan saya agresif. Kayak misalnya nih, sertifikasi, orang lihat, lu kuliah apa sih? Saya tuh S2 hukum. Dan saya advokat. Hukum juga bisa loh berarti. Saya lawyer juga kan. Jadi pertanyaan adalah, apakah gila belajar? Sebenarnya enggak. Jadi gini, ini kembali ke filosofi. Kalau orang bilang, hidup tuh cuma sekali, ngapain capek-capek, ngapain stres-stres. Banyak orang yang bilang begitu kan. Kalau saya enggak, hidup tuh cuma sekali. Pada saat lu mati, lu tuh akan dikenal sebagai siapa dan lu akan ninggalin apa buat generasi lu. Itu prinsip gue. Sehingga aku orangnya banyak maunya, bro. Gue jadi pesulap juga, ya kan. Dan aku kerja dulu as a magician juga waktu SMA. Nah, aku orangnya ini boleh dibilang superhuman nih, superhuman. Superhuman masih banyak, ada Elon Musk dan kawan-kawannya kan. Tapi paling enggak, I live in my dream. Jadi misalnya, gue suka nih yang namanya magic, gue suka yang namanya piano. Aku cuma punya prinsip, there's nothing in this world yang bisa meresisten aku untuk belajar. Ya. Metode belajar ini penting. Metode belajar yang terbaik adalah you don't have to wait to learn. Banyak orang salah. Aku mau belajar kalau aku udah gini, Enggak. Kamu bisa belajar pada saat lu lagi seneng. Aku seorang wedding film director fotografi. Gua ngajar tentang foto juga, ya kan? Makanya kita ada bisnis wedding film juga. Ini karena pandemi kita hibernasi dulu. Kenapa? Karena gue suka foto. Pada saat aku suka foto, ya gue belajar aja. Apalagi sekarang YouTube di mana-mana. Nah, coba kita hitung, bro, secara percentage. Berapa banyak waktu lu habis buat gosip, ngeliatin sosial media yang nggak penting, tanpa lu sadarin 24 jam ini, jam kerja lu 8 jam, 6 jam secara akumulatif itu habis untuk ngeliatin profil orang, kehidupan orang, dan seterusnya. Yang gue lakukan, gue balik. Ada satu prinsip dulu, lebih baik 1 hari 1 lembar membaca buku daripada nggak baca sama sekali.
Itu gue lakuin. Dan itu dari SMA. Aku seneng main piano, gue jalanin. Kayak sekarang, wah ada pemain piano di luar negeri, hebat nih. Gue kontak orangnya, gue belajar lewat Skype. 1 jam $90 bro. Setelah itu aku minta, tolong kasih aku PR. Dia kasih PR, gue latih PR-nya. Terus kemudian saya belajar apa misalnya. Saya cuma minta gini, kasih gue panduan, kasih aku how to study-nya, PR-nya apa, let me do it. Cara belajar saya adalah I explore the skill sampai saya tuh nyaman dan saya tuh kayak excel. Istilah bahasa Inggris itu excel, saya kayak bisa menguasai kesulitan itu. Dan saya punya prinsip, hari ini kesulitan udah gue taklukkan, besok harus ambil kesulitan yang lebih tinggi dan gue harus taklukkan itu. Pada saat saya stuck, saya nggak bisa taklukkan, saya istirahat dulu. Nah, ini filosofi yang penting. Di Indonesia, murid itu maunya di spoon feeding. Yes. Ini salah. Lu nggak akan bisa gede. Pada saat saya belajar, saya menggunakan American Minded. Guru itu nggak perlu ketemu aku tiap hari. Aku hanya bertemu seorang guru ketika gue bingung. Tetapi, guru itu tidak cuma satu. Ada ribuan guru yang gue bisa akses melalui social media misalnya. Tetapi, mindset itu yang paling penting. Filosofi, sudut pandang, common sense pasti benar. Karena di situ yang menentukan arah lu. Jadi kalau ditanya metode belajar gue gimana, saya belajar kapanpun gue mau, apapun yang gue suka, gue tinggal browsing, gue tinggal latihan. Karena belajar, kunci suksesnya adalah exercise. Semakin banyak lu praktek, semakin lu menguasai. Gue juga hobi masak, ya. Wah. Aku bikin steak tuh paling seneng. Nah, seringkali gue ngobrol misalnya, kan kita satu grup sama Chef Arnold. Nah, bro, ini kalau pakai pen gimana? Beli pen yang apa misalnya? Nah, dia kasih tahu nih pennya ini. Ya, jadi kita tanya, lalu kita praktek, kita beli misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya living in your dream dan lakukan apa yang kamu suka. Love what you do, right? And do what you love. Kuncinya itu, ketika kita melakukan atau belajar suatu hal yang kita suka, is not a study. Karena study itu boring, bro. Siapa yang suka belajar? Tapi kalau adventure, semua orang suka. So, buatlah hidupmu sebagai petualangan. So, semakin Anda belajar, you acquire new skill. Dan saya punya prinsip yang terakhir adalah setiap kali gue ulang tahun, harus ada satu skill baru yang gue kuasain. Bayangin nggak? Jadi itu challenge buat diri gue. Misalnya di dalam trading, gue nggak ngerti tentang cara rumus ini, menghitung valuasi ini. Misalnya, di ulang tahunku yang ke-35 misalnya, gue harus bisa menguasai ilmu itu. Jadi kayak satu ilmu selama setahun. Berarti pada saat lu nanti udah deket-deket bawah tanah tuh umur 70, berarti lu punya berapa skill? Katakan lu mulai belajar umur 15, berarti lu sudah punya 55 skill. Karena setiap tahun lu belajar. So I think I think that's a good idea. Nah, itu caranya. Ya, saya setuju banget sih karena saya juga punya sedikit mindset yang kurang lebih sama kamu, bro. Jadi di setiap awal tahun saya mungkin nentuin saya mau belajar apa sih tahun ini gitu. Jadi supaya saya selama setahun itu nggak sampai blakrak lah istilahnya. Benar. Nggak sampai saya off the track gitu sih. Benar. Nah, jadi mungkin apa yang tadi kamu sampaikan, bro, itu resonate sekali sih sama Konsepmu saya. ya. Itu. Ya, artinya memang semoga kita tuh bisa menginspire anak-anak muda bahwa logic common sense berpikir, terus kemudian arah hidup itu kita tentukan. Yaitu tadi, filosofinya hidup cuma sekali. Banyak orang bilang hidup cuma sekali, yang penting kita have fun, kita enjoy, mengalir aja. Saya tidak setuju karena orang tua saya tidak mendidik saya seperti itu. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berkekurangan, bro. Bokap gue itu waktu gue SD tuh bangkrut ibaratnya. Perusahaannya berantakan karena dia ditinggalin perusahaan yang penuh dengan hutang oleh kakaknya. Dan bokap gue di Kalimantan harus survive sendiri. Ya, bahkan dia dulu pernah dalam waktu kayak setahun gitu, dia tuh sehari makan cuma sekali. Demi supaya anak istrinya bisa dapat nutrisi yang bagus. Saudara-saudara gue semua sekolah di luar negeri. Gue sendiri sekolah di kampung. Jadi kita tidak dilahirkan, orang selalu bilang, iya lu lahir dari keluarga kaya. No, gue tuh sampai pernah jual kue di pinggir jalan. Gue jual pembalut wanita. MLM mana yang gak gue kerjain. Aku umur 14 tahun udah jadi guru piano. Udah main piano ngamen di hotel. Dari hotel ke hotel di Surabaya. Itu cuma dibayar 70.000 1 jam. Itu gue ngejar setoran sampai tangan gue sampai gemeteran gitu ya. Saking capeknya. Jadi itu semua perjuangan hidup. Dan bagiku, saya tidak dididik untuk jadi orang yang hidup santai.
tetapi lu harus berguna buat bangsa lu. Walaupun orang bilang, ya ngapain sih harus kayak begitu? Ya, that's my call gitu ya. Artinya, gue mungkin bukan terlahir sebagai orang kaya, dan mungkin waktu gue meninggal juga bukan jadi orang terkaya, bukan jadi crazy rich, tetapi setidaknya gue punya ilmu yang gue tinggalin buat generasi di bawah kita. Kurang lebih gitu, bro. Oke, jadi itu mematahkan pandangan orang-orang yang ngira, Gemma ini kan orang tuanya kaya, lahir dari keluarga kaya, makanya dia bisa ini, bisa itu gitu sih. Tapi kalau menurut saya, apa yang kamu alamin, bro, pernah susah makan, pernah sampai harus jual pembalut wanita dan lain-lain, itu mungkin kalau orang lain lihatnya wah apes, atau mungkin orang lain lihatnya punya kehidupan yang nggak baik, tapi itu yang membuat what makes Gemma Yes, gitu. exactly. Apa yang membuat Gemma itu menjadi Gemma seperti yang sekarang itu sih. Ya banyak orang bilang gue keras gitu. Ya karena hidup gue keras. Ya, itu tidak lain proses dari yang Tuhan berikan. Dan satu lagi nih, ini perlu gue klarifikasi. Ntar kayak Igun lagi ntar jadi bermasalah. Menjual pembalut wanita itu bukan haram ya, bukan hina ya. Tetapi untuk cowok nih, jualan pembalut wanita tuh udah malu duluan gitu. Maksudnya kayak gimana ya, cowok sih jual spare part motor keren. Tapi kalau cowok datengin orang, maaf kakak, tante, saya jual pembalut wanita, itu kayak apa ya? Kalau cewek jual pembalut wanita oke itu. Tapi gue di sini terpaksa karena pada saat itu ada MLM yang komisinya lumayan, ya gue kerjain aja pembalut wanita gitu kan. Janganin jual pembalut wanita ya, saya disuruh beli pembalut wanita aja. Malu kan? Sama istri saya malu. Iya. Itu sih. Gitu. Tapi itu advantage yang mungkin malah nggak dimilikin sama orang lain karena respon kita beda itu sih. Yeah. How you respond the Nggak situation. sekedar Yes. ya, nggak sekedar nyinyir, nggak sekedar julitin orang lain, malah itu sih. Betul. Kalau yang saya tangkap. Karena bagi saya, lu nggak perlu ngurusin hidup orang lain. Karena hidup kita sendiri masih penuh kekurangan. Kita sendiri juga belum oke-oke banget. Jadi let's do the best of us. Jadi to become the best version of ourselves. Dan saya rasa itu yang bisa menjadi sebuah life philosophy yang membuat kita makin hari makin baik. So we busy to make something lah. Gitu. Kayak misalnya channelnya Bro Angga baru muncul, udah viewernya banyak. Makanya kan gue ngerasa bahwa ini nih partner yang cocok nih buat kita ngobrol sama Astronaci. Karena untuk nge-build channel kayak begitu dan pemikiran dari setiap kontennya yang luar biasa itu is not easy. Astronaci sekarang kan satu hari satu konten, satu hari kadang 2 konten. Itu aja udah bukan saya ngejar AdSense, tetapi AdSense tuh nggak ada nilainya lah dibandingkan AdSense-nya Om Deddy Corbuzier atau siapa. Itu udah gede kan AdSense-nya nonton. Tapi kalau kita kan bener-bener kayak ini ada satu karya yang masyarakat harus tahu. Dan ya bagaimana kita terus mendukung Indonesia ini untuk bisa menjadi lebih baik dan baik. Dan kita kan juga hidup di Amerika ya, sehingga saya di LA base-nya. Pada saat kita ngelihat bagaimana anak-anak muda yang smart, yang even di Silicon Valley, wah kita tuh banyak yang menurut saya sayang, kita menyia-nyiakan waktu. Banyak banget yang kita tuh wasting our time, padahal orang Indonesia tuh pinter-pinter loh. Nah cuma ya marilah kita menginspirasi bahwa kita tuh bisa bersaing loh sama orang-orang di barat sana, dan bahkan kita lebih keren lagi gitu misalnya. Ya inilah yang kita lakukan bro, kalau kita nggak bikin YouTube channel, tidak menginspirasi orang, ya Indonesia nggak akan kemana-mana. Ya. Ngomong-ngomong tentang YouTube channel nih, dulu waktu pertama kali saya bikin, itu sebenarnya nggak ngejar sub sih, nggak ngejar AdSense juga, tapi saya punya sebuah legacy sih. Jadi sebuah legacy yang nggak harus money gitu, karena saya juga punya advantage bisa belajar ini dan itu, dan saya takut one day kalau saya pergi, saya ingin ada orang atau paling nggak anak saya bisa belajar dari saya sih. Kalau misalkan one day dia nggak dapat mentorship dari the real father, nah dia bisa belajar dari video-video saya. Itu sih tujuan saya pertama kali untuk bikin channel YouTube, dan ternyata responnya quite good di antara orang-orang. Ya saya lanjutin aja sih. Ya, that's cool. Aku rasa channel kripto terbaik di Indonesia adalah channelnya Bro Angga nih. Makanya wah, thank you banget kita nih. berharap dia terus create konten yang baik ya. Karena ini adalah zamannya kita kolaborasi. Karena kita masih ngeliat banyak banget konten-konten atau YouTuber-YouTuber yang saling serang, saling sikut, saling menghina, membuli, menjelekkan, menyindir. Saya rasa ini bukan zamannya. Ya, menurutku kita mesti bersatu dan we create something for this nation lah paling nggak. Karena Indonesia
udah terkenal sih, terkenalnya apa COVID-nya paling banyak kan gitu, tapi belum terkenal bahwa Indonesia itu lahir banyak saintis ataupun penemuan-penemuan yang dari bangsa ini gitu. So let's change this country, dan kita milenial, kita penerus bangsa ini, ya inilah kalau kita cinta negara, ya kita lakukan yang terbaik dari yang kita punya. Menurut saya itu yang kita harus perjuangkan, bro. Yes, mantap banget. Nah, teman-teman, kita kan udah ngobrol banyak nih sama Pak Gema. Kalau di kamera saya nih, ini 1 jam 28 menit. Nah, tapi yang ada di channel saya, mungkin ini adalah sari-sarinya, yang mungkin boleh dibilang juice versionnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nonton full versionnya, bisa ke channelnya Astronaci. Nah, kalau teman-teman mau ikut trading competition atau giveaway yang diadakan sama Astronaci, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa daftar di sana. Oke, Bro Gema. Oke. Thank you banget. Thank you so much. Udah mampir. Thank you so much. Jadi, semoga ini bukan collab yang terakhir ya. Oh yes. Semoga ini Nanti gantian. mengawali gantian. Semoga kita bisa ketemu juga one day di real world, bukan secara virtual. Oke, thank you so much, Bro Angga. Sukses terus, sehat terus, Oke, dan thank you, makin thank maju you. channelnya. Thank you guys semuanya, Amin, sama-sama. followernya Bro Angga. See ya.